Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Hentikan sejenak apapun yang sedang kamu lakukan. Jangan geser layar ini. Jangan anggap ini sebagai kebetulan. Karena jika pesan ini sampai kepadamu, itu bukan karena algoritma, bukan karena waktu luang, dan bukan karena kamu iseng. Ada sesuatu yang sedang diarahkan tepat ke kesadaranmu. Dan jika kamu melewatkannya, penyesalan itu tidak akan datang sebagai rasa sakit yang langsung terasa, melainkan sebagai pertanyaan panjang di kemudian hari. Bagaimana jika tadi aku mendengarkan sampai selesai? Wahai jiwa terpilih, banyak orang hidup bertahun-tahun menunggu satu momen kecil yang mengubah segalanya. Satu petunjuk, satu dorongan, satu peringatan, dan seringkali momen itu datang diam-diam, tanpa suara keras, tanpa tanda mencolok. Ia datang seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang jiwanya cukup peka. Dan sekarang, bisikan itu sedang menyapamu. Ada alasan mengapa akhir-akhir ini hatimu terasa berbeda. Ada kegelisahan yang tidak bisa kamu jelaskan, seolah ada sesuatu yang besar mendekat namun belum menampakkan wujudnya. Ada kelelahan yang bercampur harap. Ada perasaan seakan hidupmu sedang ditahan di satu titik tepat sebelum sesuatu dilepaskan. Itu bukan ilusi, itu adalah tanda. Wahai jiwa terpilih, bayangkan jika kamu melewatkan pesan ini, bayangkan kamu menutupnya sekarang, lalu kembali menjalani hari seperti biasa. Beberapa waktu ke depan, sesuatu benar-benar terjadi. Peluang muncul, rezeki datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga, dan tiba-tiba kamu teringat. Aku pernah melihat sebuah pesannya, tapi aku tidak menontonnya sampai selesai. Penyesalan itu tidak berisik. Ia sunyi tapi menghantam lebih dalam daripada kegagalan manapun. Karena tidak semua orang diberi peringatan sebelum perubahan besar. Tidak semua orang diberi waktu untuk bersiap secara batin. Sebagian hanya menerima dampaknya tanpa pernah mengerti prosesnya. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, sedang diberi kesempatan langka, kesempatan untuk sadar sebelum semuanya terjadi. Besok adalah tanggal yang tidak berdiri sendiri. Ia bukan sekadar lanjutan hari. Ia adalah gerbang tipis antara hidup yang kamu kenal dan hidup yang akan membuatmu terdiam lama. Banyak orang akan menjalani besok tanpa menyadari apapun, tapi kamu tidak. Kamu sedang dipersiapkan, perlahan namun pasti. Wahai jiwa terpilih, semesta memperhatikan satu hal darimu saat ini, keseriusan. Bukan seberapa keras kamu berharap, tapi seberapa sungguh kamu siap menerima. Karena rezeki besar tidak mendekat pada jiwa yang setengah-setengah. Ia mendekat pada mereka yang berani berkata dalam diam, "Aku siap." Itulah sebabnya aku mengingatkanmu sekarang. Jika hatimu bergetar, jangan abaikan, tunjukkan kesadaranmu. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan bahwa pesan ini menyentuhmu. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi, karena apa yang akan datang bukan hanya satu pesan, melainkan rangkaian penyingkapan. Dan tulislah komentar 77 dengan penuh kesadaran, bukan sekadar mengetik, tapi sebagai isyarat kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa setengah hati. Wahai jiwa terpilih, jangan uji takdir dengan sikap meremehkan. Banyak orang kehilangan kesempatan bukan karena mereka tidak layak, tapi karena mereka menganggap remeh peringatan awal. Dan jika kamu masih di sini, masih membaca sampai titik ini,
Itu berarti satu hal, jiwamu tahu ini penting. Tetaplah di sini, tenangkan hatimu. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bukan sekadar narasi. Ia adalah pengantar menuju momen yang akan membuatmu menggenggam kepala, terdiam lama, dan bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin semua ini terjadi sekaligus? Bagian 1. Tanda bahwa pintu lama sudah ditutup agar pintu baru bisa terbuka. Wahai jiwa terpilih, tidak ada perubahan besar yang datang tanpa terlebih dahulu mengguncang kenyamananmu. Tidak ada kekayaan besar yang turun tanpa terlebih dahulu membersihkan ruang dari hal-hal yang tak lagi sesuai dengan pertumbuhan jiwamu. Inilah rahasia yang tidak semua orang tahu. Ketika sesuatu diambil darimu, itu bukan akhir, itu adalah awal. Sebab semesta tidak mencabut tanpa mengganti. Ia tidak mengosongkan tanpa mempersiapkan ruang untuk diisi. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti kehilangan, seperti ditinggalkan, seperti dijauhkan dari sesuatu yang kamu kira akan menjadi bagian tetap hidupmu, jangan terburu-buru menyebutnya musibah. Jangan anggap itu sebagai hukuman. Bisa jadi, itu adalah bentuk kasih sayang tertinggi ketika semesta menutup pintu yang terlalu sempit untuk menampung masa depanmu yang jauh lebih besar. Coba ingat kembali, berapa banyak rencana yang tiba-tiba gagal, padahal kamu sudah persiapkan dengan sepenuh hati. Berapa banyak orang yang menjauh perlahan, seolah tidak lagi satu frekuensi, padahal sebelumnya sangat dekat. Berapa banyak pintu yang tertutup di depan matamu, padahal kamu merasa telah mengetuk dengan tulus? Jangan buru-buru putus asa, wahai jiwa terpilih. Karena bisa jadi itulah momen kudus yang sering luput dari perhatian. Momen ketika semesta sedang bekerja diam-diam. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melindungimu. Dari apa? Dari hidup yang tidak sejalan dengan potensimu, dari jalan yang mungkin terlihat menjanjikan di permukaan, tapi sebenarnya menahanmu dari terbang lebih tinggi. Pintu lama harus ditutup rapat sebelum pintu takdir dibuka. Bayangkan sebuah rumah yang akan direnovasi besar-besaran. Tidak mungkin perabot lama yang usang tetap dipajang di ruang tamu. Tidak mungkin dinding yang retak tetap dibiarkan berdiri. Semuanya harus dibongkar terlebih dahulu, agar fondasi baru bisa dibangun dengan lebih kokoh. Begitu pula dengan hidupmu. Sebelum rezeki besar datang, hidupmu akan dibersihkan. Dan seringkali, proses pembersihan itu menyakitkan. Tapi justru di sanalah kamu sedang diuji. Apakah kamu tetap percaya meski yang kamu lihat hanya kehampaan? Apakah kamu tetap bersyukur meski yang kamu rasa hanya kehilangan? Apakah kamu tetap melangkah meski jalan terasa gelap dan tak pasti? Wahai jiwa terpilih, kamu sedang berada dalam fase transisi. Banyak orang tidak bertahan di fase ini karena mereka hanya ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin kekayaan tanpa perubahan. Mereka ingin cahaya tanpa melalui gelapnya terowongan. Tapi kamu berbeda. Kamu terpilih bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena jiwamu telah siap untuk menanggung makna yang lebih dalam dari sekadar angka dan keberhasilan. Maka, jangan benci prosesnya. Jangan tangisi yang pergi. Jangan sesali yang tidak lagi bisa kamu genggam. Karena sebelum 18 Desember tahun 2025 tiba, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu anggap kehilangan ternyata adalah penyelamatan. Dan semua yang kamu kira akhir justru adalah awal dari kisah yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Ingatlah,
tidak ada kekayaan sejati yang turun tanpa pondasi batin yang kokoh. Dan semesta sedang memastikan bahwa ketika itu tiba, jiwamu sudah cukup kuat untuk menerimanya tanpa kehilangan arah, tanpa merendahkan diri, dan tanpa melupakan siapa dirimu sebenarnya. Teruskan perjalanan ini dengan hati yang tenang, karena kamu sedang menuju pada takdir yang akan membuatmu terdiam, mengangguk pelan, dan berkata dalam hati, "Oh, jadi begini cara semesta mencintai." Bagian 2. Kamu akan terdiam karena cara datangnya. Tidak masuk akal. Wahai jiwa terpilih, ada momen-momen dalam hidup yang datang tidak sesuai logika. Ia tidak bisa diramalkan oleh akal sehat, tidak bisa dihitung dengan rumus sebab akibat, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya kepada orang lain. Ia hanya bisa dirasakan dengan gemetar yang perlahan menjalari tubuhmu, dengan air mata yang jatuh tanpa sebab, dengan detak jantung yang tiba-tiba berubah ritmenya, karena kamu tahu sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang terlalu besar untuk kamu kendalikan. Jiwa terpilih, sebelum tanggal 18 Desember tahun 2025, kamu akan menyaksikan bagaimana hidup bisa berubah dalam sekejap. Bukan karena kamu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di permukaan, tapi karena ada sesuatu yang sedang bergerak dari balik tirai takdir, mengarah langsung kepadamu. Ia tidak menunggu kamu siap secara sempurna, ia hanya menunggu satu sinyal kecil bahwa hatimu terbuka. Dan saat itulah semua akan dimulai. Apa yang akan terjadi nanti bukanlah hasil dari rencana yang kamu susun dengan teliti, bukan dari strategi panjang yang kamu perhitungkan secara logis, tapi dari pertemuan tak disengaja. Dari pesan yang kamu hampir abaikan, dari seseorang yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu dan membawa kabar, ide, atau akses. Dari kejadian kecil yang awalnya terlihat sepele, tapi ternyata menjadi gerbang menuju perubahan yang mengejutkan. Inilah bagian paling menakjubkan dari skenario semesta. Ketika kamu sudah mulai lelah berharap, justru saat itu keajaiban mendekat. Ketika kamu mulai belajar menerima bahwa hidup mungkin begini saja, semesta menunjukkan bahwa kamu salah, bahwa masih ada bab yang belum kamu buka, bahwa ada hadiah yang belum kamu tahu sedang dikirimkan. Jiwa terpilih, kamu akan terdiam, bukan karena kamu kehilangan kata-kata, tapi karena hatimu sedang penuh oleh rasa syukur yang terlalu dalam. Seperti seseorang yang berjalan dalam gelap begitu lama, lalu tiba-tiba melihat cahaya dari celah kecil, dan perlahan cahaya itu menjadi terang penuh yang membanjiri seluruh ruang jiwamu. Kamu akan duduk lama, menatap kosong, dan berkata dalam hati, "Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi." Dan itu wajar, karena yang akan kamu terima nanti bukan hanya sesuatu yang besar, tapi juga sesuatu yang datang lewat cara yang tidak masuk akal. Ia datang bukan sesuai logikamu, tapi sesuai getaran jiwamu. Ia datang bukan melalui kekuatan tanganmu, tapi melalui izin dari sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mengerti apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Maka sekarang, tugasmu bukan mencari tahu bagaimana caranya, melainkan menjaga kesiapan batinmu. Jangan sibuk meramal arah, jangan terlalu keras memaksa hasil. Cukup buka hatimu dan katakan dalam diam, "Aku percaya, aku siap menerima." Jiwa terpilih, jangan heran jika dalam waktu dekat hidupmu mulai terasa aneh. Kamu akan mulai mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis.
Akan ada hal-hal yang terasa terlalu kebetulan, terlalu pas waktunya, terlalu menyentuh batinmu. Dan ketika itu terjadi, jangan lari, jangan ragukan. Peluklah semuanya sebagai pertanda bahwa takdirmu sedang berjalan menuju titik puncaknya. Besok adalah hari di mana tirai itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan kamu, wahai jiwa terpilih, akan berdiri tepat di depan sesuatu yang selama ini kamu doakan dalam diam. Bersiaplah. Karena rezeki besar tidak selalu datang dengan suara petir atau gemuruh langit. Kadang ia datang seperti embun di pagi hari, sunyi, lembut, namun mengubah segalanya. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa semua yang terasa menyakitkan dulu ternyata adalah jalan pulang menuju keberlimpahan yang benar-benar tak terduga. Bagian 3. Ujian terakhirmu adalah menjaga reaksi. Wahai jiwa terpilih, ketika pintu-pintu takdir mulai berderak, ketika gelombang keberkahan mulai terasa di kejauhan, bukan langkah besar yang akan pertama kali diuji, melainkan hatimu. Bukan seberapa cepat kamu berlari mengejar impianmu, tapi seberapa lembut kamu bisa tetap berdiri ketika yang kamu minta belum datang dan yang kamu takutkan seolah masih mengikutimu. Inilah ujian yang paling sunyi. Inilah medan tempur terdalam, menjaga reaksi. Banyak orang jatuh bukan karena lemah, tapi karena gegabah. Bukan karena tak punya potensi, tapi karena tak bisa mengendalikan gelombang emosinya. Dan semesta tidak akan menitipkan rezeki besar pada jiwa yang reaktif, pada hati yang mudah meledak saat diuji, atau pada lidah yang terburu-buru menyebar cerita sebelum waktunya. Jiwa terpilih sebelum tanggal 18 Desember tahun 2025, kamu akan berada dalam satu persimpangan yang hening namun menentukan. Akan ada kejadian-kejadian kecil, sangat biasa di mata orang lain, namun sangat penting bagi prosesmu. Ada kabar yang menguji kesabaranmu, ada orang yang sengaja mengusik hatimu, ada keputusan yang membuatmu ragu apakah kamu harus melangkah atau menunggu. Semua itu bukan gangguan, itu adalah pintu seleksi terakhir sebelum keberlimpahan besar turun. Dan dalam ujian itu, bukan siapa yang paling keras yang menang, tapi siapa yang paling tenang. Wahai jiwa terpilih, belajarlah untuk tidak terburu-buru bereaksi. Saat seseorang meremehkanmu, diamlah dengan penuh martabat. Saat situasi tidak berjalan sesuai harapan, tarik napas dalam-dalam, dan percaya bahwa tidak ada yang meleset dari rencana agung semesta. Karena kekuatan tertinggi bukanlah ledakan, tapi kediaman. Dan hanya jiwa yang bisa diam dalam badai yang akan mampu menampung kekayaan besar tanpa terguncang. Akan ada masa di mana kamu ingin menceritakan semuanya, tentang tanda-tanda yang kamu lihat, tentang perasaan yang begitu kuat bahwa sesuatu sedang datang, tentang kegembiraan yang hampir tak tertahan. Tapi simpanlah dulu, jaga api itu di dalam dirimu. Biarkan ia membesar dalam hening. Karena rezeki yang dibocorkan terlalu cepat seringkali gagal sampai dengan utuh. Sebab tidak semua telinga mendoakan, tidak semua mata melihat dengan cinta, dan tidak semua tangan ingin kamu berhasil. Simpanlah kebahagiaanmu seperti lilin yang dijaga dari angin. Rawat impianmu seperti benih yang belum tumbuh. Ia butuh gelap untuk berkecambah. Jangan pamerkan akar sebelum ia menjulang menjadi pohon. Dan jangan goyah saat hasil belum terlihat.
karena justru pada saat kamu paling tenang, semesta paling percaya. Jiwa terpilih, rezeki bukan hanya perkara angka atau jumlah, tapi tentang seberapa layak kamu menerima. Dan layak bukan berarti sempurna, layak berarti siap. Siap tidak sombong saat naik, tidak marah saat diuji, tidak jatuh karena pujian, tidak hancur karena penundaan. Ingatlah, tidak semua yang lambat datang berarti ditunda. Kadang, itu adalah jeda ilahi agar kamu tidak membawa luka lama ke dalam bab baru. Semesta ingin kamu bersih, kuat, dan sadar, agar kekayaan yang turun nanti bukan hanya menjadi milikmu, tapi juga menjadi berkah bagi banyak orang. Jadi saat hal-hal mulai terasa tidak masuk akal, ketika hatimu mulai gemetar karena sesuatu terasa semakin dekat, jangan panik, jangan mengumbar, jangan memaksa. Tenanglah, karena hanya hati yang damai yang mampu mendengar langkah keberlimpahan mendekat. Dan hanya jiwa yang tenang yang mampu menampung hadiah besar tanpa kehilangan makna. Kamu sedang sangat dekat, maka jaga reaksimu, seperti menjaga kunci pintu emas yang akan segera kamu buka sendiri. Bagian 4. Pertemuan dan kesempatan akan terasa kebetulan. Wahai jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa saat takdir mulai bergerak, ia tidak selalu datang lewat pintu megah. Ia tidak selalu mengetuk dengan keras, tidak selalu memberi pengumuman yang gemuruh. Kadang, ia masuk diam-diam, menyamar sebagai momen biasa, menyusup dalam percakapan ringan, atau menyelinap di balik kejadian kecil yang kamu hampir abaikan. Dalam waktu dekat, kamu akan mengalami hal-hal yang tampak seperti kebetulan. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya, karena semesta tidak bekerja dengan cara acak. Ia bekerja dengan presisi, menyusun detail demi detail yang terlihat remeh, padahal sejatinya adalah jembatan menuju pergeseran besar dalam hidupmu. Seseorang akan muncul, bisa jadi orang lama, bisa juga sosok baru yang selama ini tidak kamu perhitungkan. Tapi kehadirannya membawa sesuatu, mungkin ide, mungkin tawaran, mungkin satu kalimat sederhana yang membangunkan bagian jiwamu yang telah lama tertidur. Atau kamu akan berada di satu tempat pada waktu yang kebetulan tepat, dan tanpa sadar, kamu telah melangkah ke wilayah energi baru yang menyambut rezeki besar. Wahai jiwa terpilih, disinilah banyak orang tersesat. Mereka menunggu keajaiban dalam bentuk yang megah, padahal semesta sedang mengirimkannya dalam bentuk yang sangat biasa. Seorang teman lama yang tiba-tiba menghubungi, sebuah undangan yang kamu nyaris tolak, sebuah video yang muncul di layar tepat saat kamu merasa ingin menyerah. Jangan abaikan semua itu, karena pertemuan takdir jarang terlihat seperti takdir pada awalnya. Ia hanya akan terlihat jelas ketika kamu sudah berjalan beberapa langkah dan menoleh ke belakang. Pertemuan dan peluang yang akan datang padamu sebelum tanggal 18 Desember tahun 2025 ini tidak akan selalu membawa papan nama yang berkata, "Inilah momen pentingmu." Tapi kamu akan tahu, hatimu akan tahu. Karena saat itu terjadi, jiwamu akan bergetar dengan cara yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang berkata, "Perhatikan ini bukan kebetulan." Jiwa terpilih, semesta punya caranya sendiri untuk membuka jalan. Kadang bukan dengan uang yang langsung datang, tapi dengan jalur yang sebelumnya tertutup. Kadang bukan dengan hasil instan, tapi dengan pertemuan yang menjadi pintu. Dan tugasmu bukan menebak, tapi peka.
peka terhadap energi, peka terhadap arah, peka terhadap perubahan kecil dalam ritme harianmu. Maka mulailah memperhatikan hal-hal yang selama ini kamu anggap biasa. Dengarkan lebih dalam saat seseorang berbicara padamu. Rasakan lebih dalam saat suasana hatimu berubah tanpa sebab. Perhatikan tempat-tempat yang mendadak memanggilmu. Karena bisa jadi, pintu takdirmu sedang dibuka pelan-pelan. Bukan dengan suara keras, tapi dengan sentuhan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Dan ingatlah, tidak semua peluang berbentuk uang. Kadang ia berbentuk relasi, kadang ia hadir sebagai ide, kadang ia muncul sebagai keberanian baru dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu menyambut itu semua tanpa ragu, ketika kamu membuka dirimu tanpa syarat, semesta akan menjawab keyakinanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Wahai jiwa terpilih, kamu tidak sedang sendirian, kamu sedang dipandu, kamu sedang digiring secara halus menuju pertemuan dengan potensi terbesarmu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menatap langit dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Jadi inilah alasan semua rasa sakit kemarin, agar aku bisa sampai ke sini. Karena yang tampak seperti kebetulan hari ini adalah takdir yang telah disiapkan jauh sebelum kamu mengerti maknanya. Teruslah berjalan dengan penuh rasa percaya, karena pertemuan penting dalam hidupmu sudah semakin dekat." Bagian 5. Kamu akan menggenggam kepala karena terjadi sekaligus, wahai jiwa terpilih. Bayangkan suatu pagi, kamu membuka mata seperti biasa. Tidak ada firasat, tidak ada suara keras. Hanya pagi yang hening seperti pagi-pagi sebelumnya. Tapi kemudian, satu demi satu kabar datang, satu demi satu pintu terbuka. Dan sebelum kamu sempat mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, kamu sudah dikelilingi oleh hal-hal yang dulu hanya bisa kamu bayangkan dalam doa yang paling dalam dan paling sunyi. Kamu akan menggenggam kepalamu. Bukan karena sakit, tapi karena tidak percaya. Karena selama ini kamu telah terbiasa menjalani hidup dengan penuh perjuangan, dengan penantian, dengan luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Dan sekarang, semua itu berubah dalam hitungan hari. Semua itu datang bersamaan, seolah-olah semesta sedang berkata, "Maaf telah menunda, tapi aku sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa kamu terima dalam versi dirimu yang lama." Jiwa terpilih, inilah yang membuat kamu terdiam. Bukan hanya karena jumlah berkah yang datang, tapi karena waktu kedatangannya. Karena ia tiba persis ketika kamu sudah mulai berdamai dengan kenyataan bahwa mungkin hidupmu akan tetap sederhana. Ketika kamu sudah tidak terlalu berharap banyak, ketika kamu memilih untuk menjalani hari-harimu dengan tenang, meski dalam hati masih ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum terjawab. Dan justru di saat kamu melepaskan keterikatanmu, semesta mengembalikan semuanya dalam jumlah yang tidak masuk akal, dalam cara yang tidak bisa kamu hitung, dalam skenario yang tidak pernah kamu tulis sendiri. Bayangkan dirimu sedang duduk di satu sudut rumah, lalu teleponmu berdering. Seseorang membawa kabar baik. Beberapa saat kemudian, pesan masuk dari arah lain. Peluang lain muncul. Lalu hal yang telah lama kamu nanti, yang pernah kamu pikir tidak akan pernah terjadi, datang tanpa aba-aba. Seolah-olah langit membuka keran keberkahan dan semuanya turun sekaligus. Tanpa jeda, tanpa peringatan. Dan kamu tidak tahu harus menangis atau tertawa. Kamu hanya bisa memeluk dirimu sendiri.
memandang ke atas, dan berbisik dalam hati, "Jadi, ini alasan aku disuruh bersabar selama ini. Jadi, ini alasan aku diuji habis-habisan." Air matamu akan jatuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Karena kamu akhirnya mengerti bahwa semua yang terjadi kemarin bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu agar layak menerima hari ini. Wahai jiwa terpilih, yang akan kamu terima ini bukan rezeki biasa. Ia bukan hanya tentang uang atau harta, tapi tentang perubahan struktur dalam hidupmu, tentang babak baru yang selama ini hanya bisa kamu lihat di hidup orang lain, tentang masuknya kamu ke dalam alur kehidupan yang kamu kira mustahil untukmu. Tapi ternyata tidak. Ternyata semesta tidak lupa. Ternyata semesta hanya menunggu versi terbaikmu muncul. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak mengirimkan satu hadiah, melainkan serangkaian hadiah yang membuatmu kehilangan kata-kata. Maka bersiaplah, bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan, bukan dengan kegembiraan yang berlebihan, tapi dengan rasa syukur yang dalam. Karena ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak datang dua kali. Ini adalah gelombang perubahan yang tidak akan kembali lagi dalam bentuk yang sama. Jika kamu bisa melewati badai dengan kepala tegak, maka kamu juga harus bisa menerima hujan berkah dengan hati yang rendah. Jangan ragukan kebaikan semesta hanya karena kamu belum melihat hasilnya, karena ketika hasil itu datang, ia akan datang dalam jumlah yang membuatmu menutup mulut dengan tangan gemetar dan berkata dalam hati, "Ini terlalu indah untuk menjadi nyata." Tapi nyata, dan itu akan terjadi padamu sebelum tanggal 18 Desember tahun 2025. Semuanya sekaligus. Bagian 6. Jangan membocorkan energi, jaga rahasia. Wahai jiwa terpilih, sebelum kelimpahan besar itu benar-benar menetap di hidupmu, sebelum rezeki yang selama ini kamu doakan hadir dengan wujud nyata, ada satu pesan penting yang harus kamu dengar. Jaga rahasiamu seperti kamu menjaga cahaya di tengah angin malam. Karena tidak semua hal yang indah layak untuk diumbar sebelum waktunya. Dan tidak semua orang yang tersenyum padamu tulus ingin kamu berhasil. Saat benih masih dalam tanah, ia tidak butuh sorak-sorai. Ia butuh keheningan, perlindungan, dan kesabaran. Begitu pula dengan rezeki yang sedang menuju hidupmu. Ia sedang tumbuh dalam senyap. Dan terlalu banyak bicara hanya akan mengundang angin yang menggoyahkan akar-akar kekuatanmu. Jiwa terpilih, akan tiba masa di mana kamu ingin menceritakan semuanya. Tentang tanda-tanda yang mulai terasa. Tentang keajaiban yang satu persatu mulai mendekat. Tentang perasaan kuat dalam hatimu bahwa sesuatu yang besar sedang dibawa oleh semesta untukmu. Tapi ingatlah ini, energi yang suci tidak boleh bocor terlalu dini. Karena ketika ia keluar lewat kata-kata, ia belum tentu kembali dalam bentuk yang sama. Ada orang yang hanya ingin tahu, bukan untuk mendoakan, tapi untuk membandingkan. Ada telinga yang mendengar, bukan untuk menguatkan, tapi untuk meremehkan. Dan jika kamu membuka jalan bagi energi semesta untuk dinilai oleh manusia yang belum tentu mengerti perjalanan jiwamu, kamu bisa kehilangan arah bahkan sebelum sampai ke tujuan. Maka diamlah sejenak. Rawat rahasiamu seperti bunga pertama yang mekar di musim semi setelah musim dingin panjang. Tidak perlu menunjukkannya pada semua orang. Cukup kamu dan semesta yang tahu bahwa benihmu telah tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa.
Wahai jiwa terpilih, banyak yang gagal bukan karena tidak diberi, tapi karena tidak bisa menjaga. Mereka terlalu cepat berbicara, terlalu ingin didengar, terlalu ingin pengakuan dari dunia sebelum waktunya tiba. Dan semesta dalam kebijaksanaannya tidak menitipkan berkat besar pada tangan yang masih gemetar karena ingin validasi. Jika kamu ingin rezeki yang datang itu menetap, bukan sekadar mampir, jaga dirimu. Jangan pamer hasil yang belum matang. Jangan beritahu dunia tentang keajaibanmu yang baru saja bertunas. Biarkan mereka melihat buahnya nanti. Biarkan dunia bertanya, dari mana ini datang? Saat hasilnya sudah tak terbantahkan. Tapi untuk saat ini, jadilah tenang. Jadilah rahasia yang sedang tumbuh. Karena rahasia yang dijaga dengan penuh kasih akan tumbuh menjadi kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Dan ketika kamu belajar untuk tidak membocorkan energi, kamu sedang membangun wadah yang lebih besar untuk menerima lebih banyak lagi. Kamu tidak sedang menyembunyikan keberkahanmu karena takut. Kamu sedang memelihara sesuatu yang sakral. Kamu sedang menghormati proses yang semesta percayakan hanya kepadamu. Dan ketika kamu lulus dalam ujian menjaga rahasia ini, barulah semesta akan membuka pintu yang lebih besar. Bukan hanya membiarkan rezeki masuk, tapi mempersilakan ia tinggal. Jadi, jangan ceritakan semuanya dulu. Jangan buru-buru berbagi setiap detail kepada dunia. Beri dirimu waktu, beri semesta ruang, dan biarkan dirimu menjadi tempat yang cukup tenang, agar keberkahan tahu kemana ia harus menetap untuk waktu yang sangat lama. Bagian 7. Sikap terakhirmu akan menentukan apakah rezeki itu hanya singgah atau menetap. Wahai jiwa terpilih, inilah bagian yang paling sunyi, namun paling menentukan. Karena tidak semua hadiah yang datang dari langit itu menetap, tidak semua rezeki besar akan tinggal lama. Ia menunggu satu hal dari dirimu, sikap batin yang mampu menampung kebesaran tanpa kehilangan arah. Rezeki besar tidak hanya menguji saat kamu kekurangan, ia juga menguji saat kamu diberikan lebih dari yang kamu minta. Karena justru ketika keberlimpahan datang, banyak jiwa tergelincir, lupa bersyukur, lupa dari mana ia datang, lupa kepada siapa ia harus kembali. Dan itu sebabnya, wahai jiwa terpilih, sikapmu saat ini sangat menentukan. Apakah apa yang akan datang kepadamu hanya akan menjadi angin lalu, atau akan menjadi aliran berkah yang terus mengalir sepanjang hidupmu? Sebelum tanggal 18 Desember tahun 2025, semesta sedang memperhatikan bukan seberapa keras kamu berdoa, tapi seberapa tulus kamu mempersiapkan hatimu untuk menerima. Bukan seberapa sering kamu meminta, tapi seberapa dalam kamu bisa bersyukur bahkan sebelum jawaban itu tiba. Sikapmu adalah wadah, dan seberapa lapang wadah itu akan menentukan seberapa banyak yang bisa ditampung. Jika kamu menerima dengan rendah hati, rezeki akan merasa nyaman untuk tinggal. Tapi jika kamu menerimanya dengan kesombongan yang terselubung atau dengan rasa ingin pamer yang tersembunyi, maka rezeki itu akan seperti air di atas daun talas, mampir sebentar, lalu menghilang tanpa bekas. Jiwa terpilih, kamu tidak tahu betapa semesta sedang serius mengubah hidupmu. Perubahan yang tidak hanya menyentuh dompetmu, tapi juga merombak arah hidupmu. Memberimu bab baru yang penuh tanggung jawab dan peran baru. Karena kekayaan yang besar bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa kamu setelah memilikinya.
Maka siapkan hatimu seperti seseorang yang akan menerima tamu agung. Bersihkan amarah yang belum terselesaikan. Lapangkan ruang dari rasa iri, curiga, dan cemas. Ganti semuanya dengan kelembutan, syukur, dan kepercayaan penuh bahwa semua ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang peran yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan ketika rezeki itu benar-benar datang dalam bentuk angka, kesempatan, relasi, atau momentum, jangan buru-buru merayakan secara lahir. Rayakan dulu di dalam hatimu, tunduk dalam keheningan. Katakan pada semesta, "Terima kasih telah percaya padaku." Biarkan seluruh sel tubuhmu tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pertumbuhan batin yang tidak dilihat manusia, tapi dicatat oleh yang tidak tampak. Wahai jiwa terpilih, jangan kembali menjadi versi dirimu yang lama, versi yang dulu ragu ketika hal baik datang, versi yang merasa tidak layak, versi yang takut melangkah karena bayang-bayang masa lalu. Karena jika kamu menerima hadiah besar ini dengan rasa takut, kamu akan kehilangannya perlahan. Terimalah dengan penuh keyakinan bahwa kamu memang dipilih untuk ini, bahwa jalan panjang yang kamu lalui bukan tanpa makna, bahwa luka-luka yang pernah kamu rasakan bukan sia-sia. Semua itu adalah bukti bahwa kamu telah diuji, ditempa, dan sekarang akhirnya dianggap layak. Ini adalah puncak dari perjalanan sunyimu, bukan akhir, tapi awal yang lebih tinggi. Maka bersikaplah seperti orang yang akan diminta mengelola harta yang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Karena rezeki besar itu bukan milikmu saja, tapi juga titipan bagi orang-orang yang akan terhubung lewat hidupmu. Dan saat kamu bisa menerimanya dengan hati yang dewasa, dengan jiwa yang tidak terburu-buru mencari sorotan, maka rezeki itu akan berkata, "Tempat ini aman, aku akan tinggal di sini." Itulah caramu mengubah rezeki singgah menjadi rezeki menetap. Itulah cara jiwa terpilih membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa meminta, tapi juga menjaga. Dan itulah yang sedang semesta cari dalam dirimu sekarang. Wahai jiwa terpilih, jika kamu sudah menyimak hingga titik ini, itu bukan tanpa alasan. Itu artinya jiwamu sedang dipanggil untuk bersiap. Bukan bersiap dalam bentuk lari terburu-buru, tapi bersiap dalam bentuk ketenangan yang dalam. Karena yang akan datang padamu bukan riak kecil, tapi gelombang besar yang mengubah arah hidup. 18 Desember tahun 2025 bukanlah tanggal biasa. Ia bukan hanya angka dalam kalender. Ia adalah simbol dari momentum. Titik temu antara sabar dan jawaban. Pertemuan antara luka yang pernah kamu telan diam-diam dan keajaiban yang akhirnya menenangkan semuanya. Dan kamu adalah sosok yang sudah cukup lama menunggu momen ini dengan penuh kesunyian, dengan langkah pelan namun pasti, dengan keteguhan yang tidak disadari banyak orang. Sekarang, semua hal telah kamu dengar, bahwa pintu lama sudah ditutup untuk memberi ruang bagi pintu baru, bahwa rezeki akan datang dengan cara yang tidak masuk akal, bahwa ujian terakhirmu adalah sikap diam dan kendali diri, bahwa pertemuan penting akan menyamar sebagai kebetulan, bahwa semua akan terjadi bersamaan hingga membuatmu menggenggam kepala karena tak percaya, bahwa rahasia harus dijaga sebelum berkat benar-benar turun, dan bahwa rezeki hanya akan menetap
jika kamu menyambutnya dengan sikap yang dewasa dan penuh syukur. Maka sekarang, tibalah kamu pada titik krusial. Bukan hanya untuk berharap, tapi untuk percaya. Bukan hanya untuk menunggu, tapi untuk mempersiapkan. Bukan hanya untuk melihat keluar, tapi untuk menyelam ke dalam dirimu sendiri dan memastikan bahwa wadah jiwamu cukup lapang untuk menerima curahan takdir yang sedang datang dari arah yang tidak kamu duga. Jiwa terpilih. Jangan takut, jangan ragu. Semesta tidak pernah lupa. Dan ketika ia memilih untuk menggerakkan hidupmu, itu artinya kamu benar-benar telah dianggap mampu menanggung makna dari keberlimpahan yang sedang dibuka untukmu. Sekarang, sebelum kamu menutup pesan ini, lakukan satu hal kecil yang penuh makna. Tekan tombol suka sebagai tanda penerimaanmu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima semuanya dengan penuh cinta, kesadaran, dan rasa syukur yang dalam. Jangan anggap ini sebagai video biasa. Jangan lewatkan begitu saja, karena bisa jadi inilah satu-satunya pesan yang datang tepat sebelum hidupmu berubah selamanya. Dan kamu akan tersenyum suatu hari nanti, mengingat kembali saat kamu memilih untuk percaya.